Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kati-Kati, jumpa lagi dengan kami Sope Paperda. Walasa. Di keberitaan entah apa-apa, yeay. Kita bahas apa hari ini, Bi? Kayak biasa Kati-Kati, kita bakal bacain 7 berita yang terhot, terkini, terupdate. Oh sorry ganti-ganti, jadi kasus yang kemarin tentang mati lampu masih tetap bawa ya ganti ya. Reset deh. Jadi Apa nih? kita cuma berdua ya hari ini. Kata siapa? Syuting. Kau nggak dengar suara orang Oh iya. belakang? Jadi hari ini khusus aku produsernya. Boleh lah. Oke. Makin kaya lah Pak. Tak juga sih. Agak aku buka di sini nggak enak pula kan. Tidak. Jangan. Terakhir kau di sini Pak. Oke, ganti-ganti tetap di berita tak apa-apa. Inilah kalau lompong. Ini sudah ya? Sudah ya? Enggak. Apa tandanya? Itu sudah, Rek. Tanda merah. Oh. Tahu aku ini produser ya. Oke, kita lanjut segmen pertama ya. Di segmen pertama ganti-ganti ada segmen hamur. Hamur tuh murah. Hamur kan? Oh rumah nih dibalik jadi rumah. Rumah. Apa sih? Oke, apa tuh beritanya? Jadi ganti-ganti di segmen satu nih. Di segmen hamur ada berita pertama tentang penipuan berkedok perumahan syariah. Nah, jadi puluhan warga Jambi menjadi korban penipuan oleh pengembang perumahan. Penipuan berkedok perumahan syariah itu terjadi di perumahan Berlian Residence nih di kawasan Jalan Penerangan Bagan Pete Alam Barajo. Kota Jambi ya berarti ya. Kalau banyak berlian masih juga nipu. Oke. Nah, kayak mana beritanya ganti-ganti? Check it out. Wah, orangnya sari-sari ini. Cek. Sebanyak 40 warga perumahan Berlian Presiden DRT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alang Barajo menjadi korban penipuan berkedok perumahan syariah oleh developer atau pengembang perumahan. Atas kejadian itu, kerugian korban diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah dengan rincian warga yang membayar secara kredit 900 juta dan 700 juta rupiah dari warga yang membayar cash. Ita Rosita, salah seorang korban, mengatakan kerugian masing-masing korban dimulai dari 20 juta rupiah hingga 120 juta rupiah, baik yang membayar DP maupun cash. Korban awalnya tertarik dengan perumahan tersebut melalui brosur yang disebarkan pihak developer. Terlebih konsep akad jual beli juga dilakukan secara syariah, tidak ada bunga dan tidak melibatkan bank. Korban mengaku bahwa dirinya kemudian membayar DP senilai 25 juta rupiah dengan angsuran 1 juta selama 10 tahun. Hingga saat itu, Ita telah membayar angsuran ke-17. Namun hingga saat itu rumahnya tidak kunjung selesai. Bahkan dirinya sempat mengkonfirmasi dengan pihak developer namun tidak ada tanggapan berarti. Awalnya perumahan ini menawarkan konsep perumahan syariah. Tanpa bunga, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda segala macam. Terus prosesnya juga mudah. Itu yang paling menarik kami nasabah itu karena prosesnya mudah itu. Nah, itulah bukannya apa. Kalau kasus saya sendiri ya awalnya itu dari brosur itu ketertarikan di brosur. Menawarkan konsep yang mudah itu yang perumahan syariah. Akhirnya kami kesini, diarahkan ke sini, langsung lihat lokasi mana yang kita sesuai kan, kita yang mau, itu baru nanti kita diarahkan ke kantor pemasaran. Sementara itu, korban lainnya Rizal mengatakan bahwa dirinya membayar secara cash kepada pihak developer pada bulan Juni 2019 lalu. Namun hingga saat itu belum menerima sertifikat dari developer. Dirinya sempat berusaha menghubungi pihak developer untuk meminta sertifikat, namun hanya sebatas janji. Developer berjanji akan menyerahkan sertifikat pada bulan Desember, namun saat itu pihak developer malah tidak bisa dihubungi. Bahkan kantor developer sudah tidak ada. Yang masalah bang, kami kemarin pernah nanyain ke kantor, katanya tunggu dulu bang, katanya kan gitu. Mau diselusuri. Mau diapain dulu, nanti bulan 8 dipecahin sertifikat katanya kan. Bulan 8 tahun? Tahun 2020. Sampai sekarang belum ada Pak ya? Sampai sekarang belum ada. Terus kami tanyain lagi kan, telusuri lagi ke kantornya itu. Nanti bulan 12 ini katanya mau dipecahin sertifikat katanya gitu.
Tapi kantornya sekarang tidak ada orang lagi Pak ya? Udah kosong kantornya, kosong. Saat itu beberapa warga yang menjadi korban telah melaporkan kejadian itu ke Polda Jambi. Dimas Anjaya, Cek TV, ngabar. Nah, tuh ganti-ganti. Jadi beberapa korban tuh juga ada yang di lokasi ya, karena ternyata tuh dari tahun kemarin loh. Apa tahun kemarin? Itu. Apa itu? Penipuan. Iya, dari tahun kemarin yang dijanjiin sertifikat dan lain-lain. Akad itu udah dari tahun kemarin. Dijanjiin Agustus 2020 tuh udah dapat sertifikat tuh yang Bapak tadi yang bayar cash. Oh, dijanjikan tidak ada tanpa bunga. Iya, Tidak ada berkaitan karena sama kan bank. karena syariah kan jadi tidak ada urusan dengan bank. Terus pembayaran yang mudah, pokoknya akad-akad segala macam itu mudah gitu. Jadi makanya Kalau nasabah akad nikah, tuh mudah sih, cuman tidak murah. Lebih mahal rumah lah. Sering kan menipu-nipu kayak ini nih. Iya. Tidak ada duit kamu ya? Tidak, bukannya apa, itu kan rumahnya ada, lokasinya ada. Terus perusahaannya, maksudnya kok bisa jadi nipu tuh kayak mana ya? Mungkin bukan perusahaan, Be. Kayaknya Terus? perorangan lah, kayak individu gitu nah. Ngaku di perusahaan ini kayak gitu. Tapi kantornya ada, Wak. Ada ya? Ada, dia bilang kan. Oh, Cuman orang-orang di situ tuh udah ada lagi, dia bilang. Itu Oh, nyampe. berarti bangkrut, perusahaan bangkrut. Jadi dikorupsi dong berarti, ngapa bisa bangkrut ya kan? Jadi caranya ya itu narik konsumen lewat nipu biar ada duit gitu. Ini salah nih, salah guna nih. Iya kan, jadi dijanjiin dari tahun kemarin sampai sekarang tuh belum. Dan dijanjiin lagi Desember nih, kata Desember tahun ini tuh udah mulai selesai tuh urusan surat menyuratnya tuh, sertifikat dan lain-lain itu. Tapi dihubungin, rupanya nggak bisa dihubungin lagi yang pihak yang Ghosting. di ghosting itu lebih parah gak sih? Lebih mahal bos, ghostingannya bos. Aduh, partner aku udah ada semangat hari ini. Demam guys, demam terus. Es lah. Oke, Parah sih angin. kita lanjut. Ini kayak kasusnya sama kayak pinjol apa tidak? Ya? Beda ya? Kurang lebih kayak gitu ya? Apa nih, kayak mana? Ini kasusnya penipuan juga kan? Beda dong. beda ya? Kalau itu kan minjam duit Oh. dengan bunga. Kalau ini Kalau yang- tanpa bunga ya? Kalau yang ini Tanpa bunga gitu kan? tanpa bunga, iya. Itulah berkedok syari itu tadi. Syariah. Syariah. Tapi kan rumahnya ada, cuman rumah itu sampai sekarang nggak jadi. Tanahnya kan ada. Ih, kayak mana sih? Jadi terbengkalai gitu. Apa kayak mana sih? nggak ngerti juga kita Iya kan? Kan rumahnya ada, udah dibangun, cuman belum selesai gitu. Yang ibu tuh tadi yang dia nunjukkan rumahnya nih. Ini pelajaran untuk ganti-ganti nih. Kalau nak ngambil rumah, yo tengok-tengok dulu lah dari perusahaan mana, ya kan? Susah sih. Ya kan? Ya kan susah sih, karena kan brosurnya kemarin tuh jelas gitu, brosurnya ada brosur gitu, Berarti inilah. kantornya ada gitu, kantor pemasaran itu ada. Kayak mana dong? Ya berarti Ya bisa yang disalahin korban juga nih. nasabahnya sebenarnya, tidak sih? apes deh. Iya, apes Apes, bae, Be. mungkin ketemunya yang kayak gini, ketemunya yang tidak amanah gitu, tidak sih? Ya harus jeli lah kalau milih-milih rumah gitu loh. Mana ada tanpa bunga, Ya kan yang tanpa bank. ya berkaitan sama ada bunga. dong. Ada, Bu. Ya syariah tuh memang kayak gitu, Bang. Oh, kayak gitu ya? Bang lah, Wak. Yang Kapan syariah, panggil aku bang? yang syariah Bangke. kan di luar ini aku manggil Mas. Oke, kita tinggalkan ini masalah Ya penipuan. pokoknya semoga kan ini udah dilaporin kan, semoga cepat kelar gitu. Kembali Terus tuh dulu. semakin jelas gitu kalau memang rumah itu apa ya masih bisa dilanjutin gitu. Kalau tidak ya balikin duitnya tidak sih? Yo, balikin lah, jelas. Oke, kita lanjut berita kedua. Berita kedua ada apa? Berita kedua, ada satu unit rumah warga Palmerah ludes terbakar. Seorang bayi nyaris menjadi korban kebakaran. Astagfirullahaladzim. Satu unit rumah warga di RT 10 Kelurahan Palmerah, Kota Jambi hangus dilahap si jago merah. Seorang bayi berhasil diselamatkan dari musibah kebakaran itu. Alhamdulillah, selamat. Ngeri juga ya Oke, kita tengok dulu lah. beritanya. Kacau nih jago merah. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Jambi. Seunit rumah warga di RT 10 Kelurahan Palmerah, Kota Jambi hangus dilahap si jago merah pada Senin 8 November sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat.
Api diduga berasal dari kompor gas meledak dan menyambar seluruh isi rumah sehingga kebakaran tak terhindarkan. Ada 2 orang balita yang nyaris menjadi korban kebakaran, beruntung pihak keluarga dan masyarakat setempat berhasil menyelamatkan. Yang langsung nyelamatin bayi tadi? Yang kami warga sini. Yang Pak Suyotonya kemana tadi? Di lagi ada acara. Di rumah ada berapa tinggal Pak Suyotonya? Tinggal 2 bayi sama kamu nggak tahu. Enggak, yang dari keluarganya. Satu keluarganya. Anak 6. Sama suami itu 8. Peristiwa kebakaran itu sempat menghebohkan masyarakat, pasalnya rumah tempat usaha kerupuk itu mengeluarkan api saat rumah ditinggal pemiliknya. Kabit Penyelamatan dan Pemadaman Rino mengatakan, butuh kurang lebih 2 jam petugas baru dapat mendinginkan api dan menghabiskan 15.000 liter air. Kalau menurut informasi tadi dari saksi mata, itu dari kompor gas ada opennya. Meledak ya? Iya. Yang meledak opennya bukan kompor gas. Ada korban jiwa? Alhamdulillah malam ini nihil korban jiwa. Jangan sampai. Untuk kerugian sendiri ditafsir apa? Belum bisa kita pasrah malam ini karena besok paling tim investigasi yang tahu. Tak ada korban jiwa atas peristiwa ikut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dimas Sancaya, Cek TV, Ngabar. Jadi tugas aku 2 ganti-ganti. Selain jago masjid, saya juga Jago sendal di masjid. jago sendal di masjid. Saya juga jago kamera di sini. Oh, cuma 2 itu. Jaga tidak. Itu nomor 1. Tidak ada, kau cuma bilang 2. Kena terus. Ada. Nih, kita masuk ke segmen. Apa dia, Pak? Wow. Bahas berita. Oh, bahas berita. Jadi, tuh berita ganti-ganti. Kebetulan tuh orangnya tidak ada. Ini kejadiannya gara-gara apa, Pe? Gas. Ya? Gara-gara open, iya. Gas ya? Jadi katanya nyalain open di gas gitu. Nggak, masalahnya orang rumahnya kemana? Tapi bayinya tinggal. Tidur mungkin enggak. Karena tidur ditinggal gitu. Tahu lah kayak mana ceritanya tadi. Iya, Kurang jelas tadi tuh. Kesaksiannya tuh Aduh. gitu. Jadi katanya rumah tuh lagi ditinggali itu pemiliknya, tapi tuh kompornya nyala kan, ada open gitu. Tapi alhamdulillah. Terus tuh ada anak bayi, ada anak umur setahunan kan, lagi baring di depan itu, bukan baring sih, lagi tidur di depan TV katanya. Nah terus orang tuanya keluar kemana? Siapa yang nyelamatin? Ya damkar atau warga lah berarti. Ini kejadiannya subuh ya? Jam berapa ya? Enggak subuh. Malam ya? Malam jam Pokoknya 9:04 gitu. Alhamdulillah lah bayinya selamat. Alhamdulillah. Nggak terjadi apa-apa. Bahaya nih kayak gini nih. Iya, enggak bingung itu orang rumahnya kemana. Maksudnya kalau ninggalin anak kecil juga. juga apa? Walaupun dia tidur lah, tiba-tiba dia bangun pasti nyari orang tuanya. Masa apa? Memang ada di rumah katanya. Ada di rumah. Iya, kebetulan lagi ditinggalin pemilik rumah katanya. Aduh. Kemana ada anaknya lagi tidur gitu. Entah mungkin ke warung kan, kita tidak tahu. Entah beli obat nyamuk ke warung. Mungkin kan. bentar keluar bentar. Iya. Katanya tidak ada terjadi apa-apa ya kan. Terus tapi tidak ada diwawancara nih yang pemilik rumah. Berarti sampai kejadian itu, sampai datang damkar tuh pemilik rumahnya belum balik. Tidak ada. Berarti. Iya. Tidak. Kenapa kayak gitu? Takut atau? Tidak, berarti dia belum balik. Oh, belum balik. Iya, lumayan lama juga. Ya Allah. Pelajaran juga nih. Ya namanya Pelajaran. musibah ya, Dak, Pi. Yo, Itu tapi dah yo, tahu kita kapan, kita dapat hikmahnya gitu. Kalau mau keluar yo jangan nyalain itulah, bahaya juga. Nyalain apa? Nyalain kompor. Iya. Yo. Jangan masak gitu, matiin lah. Itu biasa tuh kalau lebaran. Lebaran. Ditinggal tidur ya kan? Mak kan di rumah kalau bikin Masak kue. rendang. Kalau bikin kue gitu nah. Biasanya open. Aduh Allah guys, sorry guys. Ya udahlah, kita break dulu ya, ganti-ganti yo. Nih juga kita harus hati-hati dalam melakukan apapun lah pokoknya. Ya dah. Ya dong. Tetap di sini ganti-ganti di Keberitaan Keberitaan apa. Kita masuk ke segmen selanjutnya gitu. Mana buku kami?
Aduh, ganti-ganti balik lagi di ke berita apa, Po? Apa? Tahap apa? Tahap. Ngapa dak ngomong? Pokoknya sampai pokoknya ganti-ganti sampai hari ini tahap apa dan ganti-ganti karena badan sakit-sakit gitu. Jadi tolong tukang urut yang bersedia. Aku bisa. Dong. Kretek-kretek bisa. Iya, Mantap bisa. agak gitu coba ya. Wadaw. Agak ngeri. Ganti-ganti kita masuk ke segmen 2 nih. Di segmen 2 nih ada segmen jalan lagi dong. Ih, bosan, Bet. Jalan lagi. Jalan suret. Ayo Bang, bacain. Oke. Wak, siapa nama kok? Kok ngapus sih? Tidak ada fokus nih ya. Aku udah mau. Ayolah. Kurang syukur panggil bang. Tahu? Bang tuh sudah pasti banyak duit no. Nah, terus? Oh, Bos. tersinggung. Bos, panggil bos. Apa? Bisa oke sana sini. Bos, panggil aku bos. Jangan bang. Kalau bang tuh banyak duit no. Ya kan? Masuk dah. Masuk, Pak. Masuk nih ya mukanya. Ayo, berita ketiga yuk. Ini kita baca dulu beritanya. Bos ALS masuk jurang di Jalin Sum. Salah. Oh salah. Berita ketiga Akses jalan di Muara Sebo Ilir. Bukan aku berita apa-apa. Namanya berita apa? Akses jalan di Muara Sebo Ilir hancur. Nah, kan hancur lagi. Akses jalan di Kecamatan Muara Sebo Ilir mengalami kerusakan yang parah. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang dimiliki masyarakat jika ingin pergi ke ibu kota kabupaten. Ibu kota Kabupaten Batanghari di mana tuh? Kota Kabupaten Batanghari. Nggak usah mancing-mancing aku. Kok ada orang Batanghari, Pak? Mana ada aku orang Batanghari. Tebo? Mana ada Batanghari? Jadi? Batanghari itu batasnya sampai ke Mersam nggak salah. Oh, Tebo masa apa? Tebo, yo inilah. Muara Apa? Tebo. Berdiri sendiri dia. Muara Tebo. Oh gitu. Yo. Muara Tebo tuh batasnya yo Sungai Bengkal. Gitu. Mm-mm. Tadi kita tengok jalannya emang hancur apa sih gitu nah. Masih lebih hancuran hati kamu atau kayak? Iya. Bisa mancing nak kira-kira ya? Cekidot. Kita tengok dulu. Beginilah kondisi akses jalan yang berada di Desa Danau Umbat, Kecamatan Maro, Sebo Ilir. Jalan yang licin bahkan berlumpur ini membuat masyarakat menjadi cemas dan ekstra hati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Holidi, perangkat Desa Danau Umbat, saat dikonfirmasi mengatakan dengan kondisi musim hujan saat ini membuat akses jalan di Desa Danau Umbat mengalami kerusakan yang parah. Dirinya menambahkan akses jalan tersebut merupakan satu-satunya yang bisa ditempuh jika ingin ke ibu kota Muara Bulian. Bahkan jalan ini juga menuju desa Terusan dan desa lainnya. Akses jalan ini juga ditempuh untuk mengeluarkan hasil perkebunan seperti sawit dan karet. Bahkan anak-anak sekolah juga menempuh jalan tersebut. Hulidi berharap agar pemerintah Kabupaten Batanghari dapat segera memperbaiki akses jalan tersebut, apalagi saat ini musim hujan, dan bisa melumpuhkan akses jalan yang satu-satunya dimiliki masyarakat ini. Pemerintahan Desa Danau Umbat, yang khususnya selaku masyarakat desa, yang kita rasakan selama bencana alam banjir ini ya kesulitan lalu lintas kita seperti yang kita lihat pada hari ini. Semakin hari hujan semakin lebat, ya semakin dalam air ya. Jadi lalu lintas kita ya terkendala lah begitu Mas. Joni Firdaus, JEK TV melaporkan. Action! Nah, itu ganti-ganti. Jadi memang jalannya tuh kayak berlumpur kuning gitu, Kan kayak bisa leak gitu. mancing dah aku situ kayak ini aku nah duduk situ kan nunggu orang Kayaknya lewat. tidak sih, karena kan airnya tuh cak itu. Emang ada ikan Jangan gitu? salah. Air yang kayak gitulah banyak ikan oh. Ayo. Ikan berudu. Yo. Ikan berudu. Banyak cebong, ganti-ganti. Tahu kan berudu kan? Tahu dong. Itu jalannya. Itu itu kan Maro Sebo mana nih? Maro Sebo Ilir nih di Batanghari. Di mana Pokoknya sih? di daerah Di mana? dekat Terusan di daerah Bulian. Oh gitu.
Karena kan tempat Sopi juga harus sebo ganti-ganti. Tapi alhamdulillah jalan kami mah mulus. Ih, baru mulus deh bangga. Baru kan? Baru mulus kan? Ada sih dari Kamu mah SMP. mulus. Tapi kecil. Dari SMP itu udah bagus gara-gara PHBS. Apa Keren tuh kan PHBS? desa. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Oh. Waktu itu menang tuh daerah kami tuh. Tahun berapa ya? Pokoknya aku SMP ganti-ganti. Ya harapannya ya pemerintah setempat memperbaikilah jalan ini. Cuma Apalagi karena, kan, apalagi karena ini jalan ini kan akses satu-satunya. ke kabupaten, ke ibu kota kabupaten. Apalagi ini kan udah di-up ke media. Semoga kan, Oh, iya. mari kita viral kan ganti-ganti. Makanya nonton terus Jack TV. Karena ini udah Ya, Dak, Wi. di-up, semoga viral. Tonton nih berita tahap apa terus. Iya. Dan Kami bisa menunjang betul? pemerintah untuk bisa menjaga Jambi. Garing lagi. aku nggak bisa ketawa, sakit-sakit badan aku. aduh. Oke lanjut. Ya gitu dulu, sabar lah. Lanjut sabar. Kita bahas satu dulu. Itu Nah, jalan pembahas kayak itu gitu. 10 menit nanti. Nah, jalan kayak Segmen gitu, jelas. jalan kayak. Iya belum 10 menit. Kan Jalan. yang kedua, kayak berita kedua. Ini lah berapa Dua. menit nih? Satu berita Satu 10. segmen 10 menit. Oh, gitu. Dikit lah, dikit. Ayo lanjut. Apa kan? Nah itu dah, kalau menurut Sope itu jalan kayak gitu juga diperparah karena kan dia di situ akses juga untuk mobil kayak Kebun sawit, ngangkut sawit, Sawit. ngangkut karet gitu. Terus apa lagi? Ya kan jadi nambah buruk kan, nambah dalam tuh. Oh. Itu tempat Sope itu juga kayak gitu. Cuman alhamdulillah karena sudah aspal nih. Tapi di daerah yang jalan Gela dalam tuh, nah itu masih kayak gitu tuh, masih. Aku Cuman batu doang. Ayo lanjut. Aku yakin di situ banyak belut. Nggak ada, nggak. Iyalah. Ay yang kayak gitu banyak belutnya, Pi. Mana pula? Coba lah aku mancing. Ayo kita mancing ya. Nggak ada, nggak. Mancing ikan Sope di ini jalan. punya rumah Sope di Karawang, jadi tau lah Oke. kalau kan ada bolong-bolong. Iyalah. Kayaknya belut juga tidak level deh. Warna kuning kayak gitu, kill bed gitu dia. Jangan asal ngomong. Dia kan maunya lumpur. Ngapain tanah kuning? Belut tuh banyak vitamin. Iya memang. Emang aku ngomong apa? Enggak ada. Belutnya tidak level di situ. Aku bilang bukan aku yang tidak level. Oh, belutnya enggak ada. Astagfirullahaladzim. Sorry. Memang tak apa-apa dan ganti-ganti. Oke, lanjut, Pi. Kita masuk ke berita keempat. Ganti-ganti. Kita tinggalkan jalan buruk tadi, masuk pula ke bus. Oh, tidak ada jalan buruk nih ganti. Ada bus ALS tahu? Antar lintas Sumatera. Waduh. ALS. Masuk jurang di Jalin apa sih? Di Merlong apa ganti-ganti ya? Oh, daerah Jadi bus berpenumpang puluhan orang mengalami kecelakaan saat melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Kamis sore. Kecamatan Merlung, bus naas tersebut masuk jurang setelah sebelumnya sempat bertabrakan dengan truk tronton. Jadi ini memang kasusnya tabrakan ya ganti-ganti ya. Sama ini sekali aku. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam laka lantas ini. Nah padahal tuh jumlah penumpang itu puluhan tuh, 40 kalau tidak salah. Alhamdulillahnya, ya alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa sama Kita sekali. tengok dulu lah. Masa ya? Kita tengok dulu sebesar apa busnya. Tidak penting kan? Sedalam apa jurang? Sebesar apa bannya? Cekidot. Bus antar lintas Sumatera atau bus ALS bernomor polisi BK7693DJ asal Pekanbaru tujuan Surabaya ini terjun ke jurang saat melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 121 tepatnya di wilayah Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelum masuk ke jurang, bus ALS tersebut sempat bertabrakan dengan truk tronton bernomor polisi BK8653EL tujuan Pekanbaru. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan lalu lintas itu. Sopir dan seluruh penumpang bus yang berjumlah 40 orang dilaporkan selamat. Namun 2 orang penumpang bus menderita luka-luka. Awal kejadian saat itu truk tronton yang dikemudikan Fauzi, warga Simalungun, Sumatera Utara, datang dari Jambi menuju Pekanbaru. Namun saat di tikungan pas di lokasi kejadian, truk tronton mencoba menyalip mobil di depannya. Setelah menyalip bus ALS yang dikemudikan Landung warga Kota Medan, mendadak datang dari arah berlawanan dan tabrakan antar kendaraan besar itu pun tidak terhindarkan. Akibatnya bus ALS langsung terbalik dan terjun ke jurang. Tujuan kemana, Pak? Mau ke Jawa, Pak. Mau ke Jawa. Iya. Dari mana ini tulisannya? Dari
Riau. Jadi ketika kejadian tadi gimana terasanya? Ngebut apa mobil? Enggak, mobil pelan Pak, bagus mobilnya. Terus? Terus tiba-tiba jatuh. Jalan bis terguling gitu ya? Jurusan kemana sih Pak? Pas saya mobil itu, dia lagi mau motong truk dari sini. Motong truk, pantatnya masih tinggal. Saya nggak bisa lagi ambil jalan, ya tabrak samping. Ke samping, remnya langsung blong, nggak ada lagi remnya, langsung buang kemari. Tujuan kemana arahnya Pak? Mau ke Surabaya Pak. Surabaya, Pekanbaru Surabaya berarti? Ya. Kendaraan truk tronton yang terlibat tabrakan dengan bus ALS yang masuk ke jurang tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Merlung, sementara 2 orang penumpang bus masih mendapatkan perawatan di puskesmas lantaran menderita luka ringan. Mengalami kecelakaan dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 40 orang. Kemudian penyebab dari kecelakaan ini, informasi awal bertabrakan dengan mobil Fuso. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi petugas kepolisian dan TNI dari dalam bus. Para penumpang mengaku masih trauma dengan kejadian tersebut. Pihak kepolisian mengimbau para sopir truk untuk lebih berhati-hati melintasi jalan lintas timur Sumatera di kilometer 121 karena jalan tersebut banyak terdapat tikungan tajam dan menanjak serta rentan terjadi kecelakaan lalu lintas. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah itu ganti-ganti. Jadi memang Continue. nggak bayangin gimana evakuasinya ya. Kan busnya besar tuh, muat 40 orang. Bannya beh sebesar ibu tadi yang lewat. Bannya besar dan. Tapi yang ini truknya truk batu bara kan? Truk besar pokoknya. Tronton kan besar. Trontonnya enggak terbalik ya? Tidak. Jadi tuh dek busnya yang kayak ngindar. Kayak mana sih tadi? Gitu lah pokoknya. Makanya ditonton. Pokoknya ganti-ganti harus lebih nyimak daripada kamu. Jadi Aduh. tronton ini tadi, tuh tengok tadi beritanya kan, tronton ini nyalip nih. Tiba-tiba si bus nih dari arah berlawanan. Tapi dia udah ngebut si busnya. Emang nggak ngebut. Kalau kesaksian penumpang ya ganti-ganti. Kayaknya yang salah yo si ini, siapa? Trontonnya. Cuman dia kaget kan karena ini kayak tuh ada gitu. Dia kaget gitu kan. Kaget. Terus loncat ke busnya. Refleks lah busnya. Langsung kaget, langsung tumbung. Tapi bahasanya kan bertabrakan. Berarti agak nyenggol dikit berarti ya sebelum dia tabrakan nih banting setir. Oh, jadi trontonnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Busnya juga enggak apa-apa, tapi terbalik baik. Enggak ada korban jiwa. Oh, jadi menurut terbalik itu tidak maksudnya enggak ada korban jiwa gitu. Penumpangnya enggak apa-apa, orang dalamnya tidak apa-apa. Busnya apa-apa dong. Iyalah. Emang gak kira kaca sepiannya enggak lecet sama sekali. Terbukti. Laki-laki salah. Itu. Salah terus. Enggak gitu dong. Enggak kayak gitu konsepnya. Salah terus. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi itu kayak truknya truk lagi, busnya diapain? Busnya yo di evakuasi ya? Iyalah, enggak mungkin dibiarin situ terus. Aku penasaran tuh kalau yang mobil kayak biasa kan, minimal minibus kayak gitu kan gampang diderek. Tayo. Kalau kayak gitu? Sejenis Tayo deh. Susah itu. Itu Tayo juga dah ya, kalau besar itu. 40 orang. Besar dan pokoknya besar. Enggak. Oke. Karena itu kan truk lagi bus ALS. Salah, kita break dulu ganti-ganti ya. Oke dulu. Apa lagi bahasan kau lepotan gitu nah. Kamu baik. Kita break ganti-ganti. Tetap di Siko di Berita Antah. Apa? Balik lagi ganti-ganti di Berita Antah apa-apa. Kita masuk ke segmen 3 di segmen nyapu. Aduh. Wah. Nah, rajin ya.
Ha-ha. Ngapa sih ini di segmen sabunnya ada apa? Di segmen sabunnya ada apa sih sebenarnya gitu ganti-ganti. Nah, jadi di berita kelima ada BNNK Batanghari amankan 5 pengedar sabu. Oh nyabu, kira sapu lah kok gitu. Aku masih ingat ya udah jadi bang. Ya sudah lah. Masa nanya outfit? Aku kayak gini kan. Ngapa aku nanya Jadi outfit? dia lah bingung tuh guys. Ngapa aku nanya outfit? Aku nak bahasin di anting. Anting nggak seberapa dia deh. Yang ngelocek di warna kuping kan. Klip fotokopi. Iya. Jadi ketika di berita kelima ini ada BNNK Batanghari amankan 5 pengedar sabu, bukan sapu ya ganti-ganti ya. Jadi 5 orang tersangka pengedar sabu di Kabupaten Batanghari diciduk oleh tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Penangkapan tersebut tepatnya di RT 01 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulien. Wih, Kabupaten Batanghari yuk. Nah, Baung nih. Ini kayaknya wartawan kita kali ini dari Batanghari. Dari tadi dari Batanghari terus. Kayak mana tuh beritanya? Penasaran kali Ya, kita tengok dulu lah. Oh, ini daerah apa nih? Daerah kau? Oh, aku nih. Oh, Ini Baung. oke. Check it out. Saat dibekuk, kelima tersangka juga sedang asik bermain judi online. Dari keterangan tersangka, didapat informasi bahwa orangko berjumlah 6 orang dan seorang melarikan diri. Dalam penangkapan tersebut, BNNK Batanghari berhasil mengamankan barang bukti berupa sekok paket yang diduga narkotika jenis sabu, alat hisap sabu, 19 plastik klip kosong bekas, 2 unit handphone, 2 unit sepeda motor tanpa nomor polisi, dan motor jenis trail tanpa nomor polisi. Kalau di TKP pada saat itu 6, cuma karena yang satu tadi DPO yang merupakan pemasok juga yang langsung dari Jambi, dan yang kita amankan pemilik rumah Siti dan rekan-rekan AT segala macam ini itu di TKP yang kita amankan. Mereka ini sistemnya, cara kerja mereka, ada yang datang di sub sama barang langsung habis di situ, langsung yang datang langsung pergi keluar, terus barang begitu selanjutnya. Dan ini kelihatannya ini akan dijadikan tempat markas yang ada di Batanghari kelihatannya. Seperti mohon maaf ya di Pulau Pandan di Jambi ya. Mungkin juga ada yang tempat yang sudah dikembangkan kemarin di Kayuaro ya, di Jambi. Dan ini nampak-nampaknya arah-arahnya mau ke situ kalau kita tidak lanjuti lebih lanjut seperti itu. Jumlah barang bukti yang diamankan berapa? Cuma barang bukti yang diamankan itu yang masih sisa, masih tersisa di sini sekitar 0,1 paket, 0,34 gram. Sementara yang sudah habis, yang dalam masih ada tersisa itu di dalam bungkus klip rokok, itu sebagai pelanggan-pelanggan yang datang lalu pergi seperti itu sudah ada kurang lebih sekitar 20 paket klip. Kelima tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, pasal 132 ayat 1, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ancaman hukuman 15 tahun penjara. Johnny Perdaus, Cek TV, ngabar. Cut. Oke, lanjut pembahasan kita bahas. Ini masalah sapu. Kok sambutlah nyabu Kau lagi enak badan. Oh tak, aku nak jalan. Nak jalan dia ganti-ganti. Dia nak improv terus pening kepala. Dikit-dikit improv. Nak janji. Hidup tuh penuh gini. Nah, improvisasi. Aduh. Nah, itu ganti-ganti ya. Jadi ada 5 orang nih tersangka mengedar sabu, dan keciduknya tuh orang tuh lagi main judi. Aduh, main slot lagi. Double ya, guys. Super win. Mega win. Apa tuh main game? Slot. Aduh, slot. Main slot kan. Lah emang. Orang dia main judi geplek. Judi online loh. Ngapain dia ketemuan kalau judi online kitanya? Iya kan? Age, aku kasih tahu karena cara judi online.
Ya. Agak aku kasih tahu kayak mana cara judi online. Jadi Jangan pula kau kayak. Oke, kita coba ya. Balik ke rumah langsung berjudi. Aku Iya. ajari, oh kayak gini, enak juga ya, banyak juga dapat ya. Lanjut kan? Lanjut pula ya. Nggak, jadi tuh orang tuh nongkrong tuh sambil main HP gitu. Oh gitu? Iyalah. Ya lah, bisa nggak sih di rumah baik gitu? Jadi Emang kamu di rumah dia tuh. tidak di rumah masing-masing. Dia lagi ngumpul kan? Susah ngomongin kalau orang nggak tahu tuh. Ya kan? Nggak, orang ini lagi ngumpul kan, main kan? Main slot. Kan bisa di rumah nggak? Online. Kalau online ngapain sih? Kan bisa di rumah. Aduh. Sekolah online di rumah. Nggak ngumpul. Mungkin lagi bahas aku ini kayak mana kita nih, kita beli lagi lah aku kayak mana. Ya kayak gitu. Oh gitu. bahasanya. Itu Ya mungkin nggak ngumpul ya kan? Aduh. Pokoknya kayak gitulah ganti-ganti. Itu tuh 6 orang masih koknya bisa melarikan diri tuh. Jadi tinggal 5 itu yang ditangkap beserta barang bukti. Mungkin ada laporan segala macam ya kan. Mungkin ada laporan dari ini segala macam. Dan itu tuh yang ditangkap tuh juga yang masih ada di orang tuh, masih persediaan untuk dijual ya kan. Jadi itu ada sebagian yang udah dijual kan, orangnya pengedar ganti-ganti. Dan memang ada alat pakai sabu juga, berarti orang tuh selain ngedar mungkin juga pakai juga. Barangnya dapat? Dapat. Kan ada bungkusan tuh kecil-kecil tuh, bungkusan klik. Pak kau tahu nggak ya nonton di banyak polisi. Boleh lah ya kalau kita tengok ciri-cirinya, boleh lah Pak Pol. Bisa lah. Baca. Nyapu Pak, bukan nyapu. Kebanyakan nyapu dia Pak. Kerenin bapak nih, bisa nangkap orang-orang kayak gini nih. Salut. Oke lah Bapak. Penjilat, Bapak penjilat. Iya, akhirnya ada ditangkap. Cari aman deh. Aduh, kita tinggalkan sapu yang itu, kita masuk ke sapu berikutnya. Ayo baca Pak, ada berita ke-6 tuh Pak. Sapu lagi yo? Iya, tentang sapu. Kalau yang tadi kalian tadi di Batanghari ini di Merangin nih kan tadi. Ada apa Pak? Masih sapu. Polres Merangin bekuk 7 bandar sabu. Woi, ini lebih banyak nih. 7. Nggak mau kalah. Merangin nggak mau kalah. Hidup Merangin. Aneh, kadang-kadang speednya tinggi, kadang-kadang low. Ngerti lu. Samakan apa lah ya. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, Satuan Narkoba Polres Merangin amankan 7 orang pengedar narkoba jenis sabu. 1 diantaranya merupakan residivis. Residivis itu apa? Residivis juga. Residivis apa? Residivis tuh mantan ini napi. Oh, kasus narkoba. Oh gitu. Enggak lah, ulah kasusnya apa. Pokoknya mantan napi. Oh. Bisa jadi be. Kasus-kasus lain tidak tahu. Namanya mantan. Kita tengok dulu lah mantan tuh kayak mana. Check it out. Hingga saat itu peredaran narkoba terus terjadi di wilayah hukum Polres Merangin. Berbagai cara dilakukan para pengedar untuk menjual barang haram tersebut. Hal itu terbukti dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, tepatnya dari akhir Oktober hingga awal November itu. Satuan Narkoba Polres Merangin berhasil mengungkap 4 kasus peredaran narkoba dengan 7 orang tersangka. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan. Dari 7 orang yang berhasil diamankan di tempat berbeda itu, semuanya merupakan bandar sabu. Adapun 7 pelaku yang diamankan tersebut yakni FZ 32 tahun, TW 37 tahun, NF 37 tahun, HS 37 tahun, BY 45 tahun, AN 33 tahun, dan AR 39 tahun. Sekok dari 7 bandar yang diamankan merupakan residivis. Tim kami juga karena namanya juga kita melakukan penyelidikan terhadap beberapa tersangka yang ada di sini. Total semuanya ada 7. Dengan berat berapa bukti Bang? Semuanya 9,81 gram. Ini rata-rata hampir yang bandar semuanya.
Saat 3 ke-7 tersangka sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Merangin dan akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 4 tahun kurungan penjara. Riko Saputra, Cek TV, ngabar. Action. Apa bos? Apa bos? Jangan dosa tahan tuh. Hidung bulu goyang-goyang. Ayo action. Oke, action. Nah, tuh ganti-ganti 7 orang. Maksud Sopi tadi tuh semangat merangin tuh semangat memberantas lebih banyak. Woi, keren. Wah, aku kayak gini nih semangatnya. Ayo Pak, berantas semuanya Pak. Iya kayak gitu. Jadi kau jangan salah sangka Wak, bilang aku menyemangati pemakai. Kayak bajai. Aku menyemangati polisi ya. Rupanya yang merangin tuh dapatnya lebih banyak tuh daripada Batang Hari. Batang Hari kan tadi targetnya 6, cuma dapat 5 kan. Kalau merangin kan dapat 7 nih. Boleh. Yuk, besok ke daerah lain lagi Pak ya. Yuk bisa yuk, Muaro Jambi kok tak Jambi. Tebo, Bungo, Tebo Pak. apalagi Kerinci. Tebo tuh. Kau udah bisa balik. Hati kau udah bisa balik. Kau udah begal orang Tebo. Ngomong basing nih. Dikeluarkan kau dari daerah deh. Ya, bukan kayak gitu maksud aku. Daerah Tebo banyak durian, banyak buku. Gitu. Kau kira kau bisa ngoles. Aku bisa. Di Tebo. Bisa aku. Di Tebo ada kampung durian runtuh. Tahu tak kau? Kampung jauh. Kampung Upin-Ipin. Apa sih? Aduh. Ayo kita. Gara-gara ngomongin durian sih. Ayo kita bahas nih. Kau lah bahas. Aku nggak tahu ceritanya tadi. Dari nengok. Rumah aku ya. Aku hebohnya aku tadi. Jadi kayak mana tuh beritanya? Mampus. Nggak tahu juga. Pokoknya intinya apa? Waktunya cuma dalam kurun waktu 2 pekan tuh. Wih. 2 pekan tuh berapa sih? 2 minggu ya? 2 minggu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada laporan pengedar. Ada laporan gitu langsung 2 pekan tuh bergerak. Iya. Langsung dapat. Yahoo. Dan ini jenis sabu. Kalau yang dari Batang Hari tadi jenis sabu ya, sabu yo. Jadi di Jambi ini kayaknya sabu lah ya kan? Iya. Kok Teti ngomong enggak tahu. Iya sih. Iya, kita dibacain berita. Dari minggu ke minggu tuh sabu kan Jadi memang kayaknya di Jambi sabu deh. Ya nggak sih? Enggak. Karena orang Jambi itu suka bubur kan. Daerah Jambi. Kita sarapan semuanya. Sarapan bubur. Iya. Ya sehat. Kalau kayak sejenis narkotika kayak ini harus diberantas. Oh, harus dong. Jadi kau udah nyoba yang mana, Pak? Iya, sabu. Sarapan bubur. Iya. Ayo kita bos. Iya. Yuk ganti-ganti kita break dulu ganti-ganti ya. Kita masuk ke segmen 4 setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita tengok dulu iklan nih. Kebayaan. Pupuk. Balik lagi ganti-ganti di Keberita Tahap apa kita masuk ke segmen akhir ganti-ganti ada di segmen 4. Segmen 4 ini ada segmen Pilon T. Pilon spasi T. Kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu arahnya ke mana. Coba jelasin. Piton apa ya? Piton lontong. Kan pilon. Piton lontong. Itu adalah ganti-ganti. Pokoknya kita abaikan nama segmennya ganti-ganti. Jadi di berita terakhir kita, di berita ke-7 ada evakuasi ular piton sepanjang 3 meter. Aduh, 3 meter. Ya Allah. 3 meter emang BB aja ya kalau untuk daerah AQ yang udah lumrah. Sering ketemu ya sana? Oh iya dong. Jadi nih ganti-ganti beritanya. Terbukti kalau di sana masih hutan namanya. Iya sih memang. Kejadian di Kamis dini hari sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, tim penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun berhasil melakukan evakuasi ular piton sepanjang 3 meter yang telah memakan seekor ayam. Penangkapan ular dilakukan tepat berada di dalam kandang ayam warga. Tuh. Jadi kita tengok beritanya. Ayam bayi yang dimakannya. Karena nyuruh dia makan orang.
Tengok berita aja ganti-ganti. Tengok ular ganti-ganti ya. Lebau. Begitulah proses evakuasi ular piton sepanjang 3 meter yang dilakukan petugas damkar Sarolangun di salah satu rumah warga Tanjung Rambai di Kelurahan Dusun Kembang, Kabupaten Sarolangun. Awalnya Wahyu warga Tanjung Rambai RT 10 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, sekira pukul 04.00 waktu Indonesia Barat melaporkan atas kegelisahan Nur Aisyah kepada tim penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun yang merasa takut karena tepat di sebelah rumahnya yang terdapat kandang ayam. Dilihatnya terdapat seekor ular piton yang telah memakan seekor ayam miliknya. Mendapat laporan tersebut, seekor regu tim penyelamatan Dinas Damkar menuju lokasi rumah Nur Aisyah. Setibanya di lokasi, petugas tidak membutuhkan waktu panjang, sekira 20 menit. Tim penyelamatan berhasil melakukan evakuasi seekor ular piton yang meresahkan Nur Aisyah karena telah menelan seekor ayam. Ada petugas damkar yang melakukan evakuasi penyelamatan seekor ular piton membenarkan proses evakuasi penangkapan seekor ular tersebut. Penyelamatan Kabupaten Sarolangun dihubungi oleh Saudara Wahyu perihal permintaan evakuasi seekor ular jenis piton. Setelah mendapatkan laporan tersebut, personel rescue Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun langsung bergerak menuju lokasi. Sesampai di lokasi, personil langsung mempersiapkan peralatan dan menyisir keberadaan ular tersebut. Dan didapati seekor ular jenis piton dengan panjang lebih kurang 3 meter berada di dalam kandang ayam dan sudah memangsa 1 ekor ayam. Ular yang berhasil dievakuasi dimasukkan ke dalam sebuah box dan dibawa ke kantor Dinas Damkar Sarolangun. Selamat Riyadi, Cek TV. Nah itu, jadi ular tidak terlalu besar yo, cuma panjangnya 3 meter. Segini lah. Cuman 3 meter. Segini meter. Pasti. Ini lagi. Nah, lagi tuh, panjang lagi tuh. Aduh, ater. Ada nggak pengalaman ketemu ular kayak gini? Ada belum? Ih, tidak keren. Aku buaya sering. Oh, kalau di sana banyak buaya ya, daripada banyak ular. Ayo. Nah, jadi kalau Sope ini kan daerah rawa, jadi lebih banyak ular. Dan kan Bapak Sope kan memelihara ayam dan hewan-hewan lainnya. Maksudnya itu ada lah ayam, bebek segala macam gitu. Jadi memang Om minta telur bebek Om. untuk apa kok? Untuk what? Untuk makan lah. Jadi itu memang kayak langganan gitu. Kalau kasus kayak gini mah udah beberapa kali. Ingat dulu Sope masih kecil. Kasihan Maya. Apa Maya? Ayam. Astagfirullahaladzim. Jadi korban. Nggak bisa. Nggak bisa nih kan. Karena aku nggak tahu Maya. Mikir kan dikit. Aku Maya. Iya Maya apa? Iya ayam. Oh. Gitu lah. Lah tahu tak kena jalan. Pokoknya ganti-ganti kalau di tempat Sope itu sering tuh kejadian. Kayaknya udah lebih dari 3 kali lah selama Sope seumuran sekarang. Jadi ayam deh makannya. Ayam, telur ayam. Telur juga. Iya, ditelannya. Bebek mungkin juga. Jadi waktu Sope kecil dulu tuh lebih besar lagi, kayak besar dan ketemunya itu, dan itu yang evakuasi cuman Bapak Sope sama abang kalau salah, sama iya ya. Iyalah pokoknya. Pokoknya kalau paling sering Om nih bisa nih nyaingin Panji nih. Panji sang penakluk. Oke Om, besok kita bikin. Nggak naklukin sih. Gitu. Besok kita bikin konten nyari ular. Pitinya bagi 2 ya. Yo. Aman lah. Ya. Dan selain piton juga pernah masuk kobra kalau salah. Ngeri nggak sih? Ditangkap juga sama. Aku nggak diusir. Ya kali. Wih bisa salut juga. Tidak ya? Sama Om. Karena kan memang karena bukan apa ya, karena kan itu kan daerah tuh dulu bener-bener kayak hutan kebon gitu. Pertama mungkin kali daerah basah mungkin, basah ya? Iya basah karena rawa. Kan pertama kali orang tua Sope pindah kan memang benar-benar hutan rimba gitu. Gitu. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu ya biasa kan, dia kan buka lahan. Tahun berapa sih kau pindah sana? Aduh, tahun berapa yo? 80-an mungkin enggak? 70-an. 80-an mungkin. Ya pokoknya lama lah ya. Iya, kakak nomor 2 iya, lama lah pokoknya, 80-an. Kok bahas rumah tau? Jadi itulah biasa yang namanya ngusir-ngusir ular segala macam tuh kan, karena memang dari dulu kan ketemunya itulah. Ketemunya itulah ngeri. Iya ular, Jangan-jangan
kau nih. Reng. Siluman lagi. Aduh. Tidak pertanyaan Sopi. Kok bisa ada wartawan di rumah Ayu tuh? Wartawannya orang mana? Akhirnya ini mana? Orang Sarawak. Oh, mungkin wartawan ini suka dengan reptil, Pi. Jam 4 bulan ayo recall. Woi, ada penemuan ular nih. Tapi yang aku salut tuh damkarnya cepat bergerak. 20 menit tapi lumayan juga sih. Untuk ukuran 3 meter. Selesai. Dapat. Sama kandang-kandangnya dangkut dulu. Tidak dong. Sama ayam-ayam loh. Ayam-ayam ditelan yang ditelan ular. Dan itu kan dibawa ke itu diamankan di Damkar kan, di kantor Damkar. Apa di rumahnya Bu Aisyah. Tidak, itu ular itu dibawa ke Damkar. Nah, itu kira-kira setelah itu bakal diapain ular? Ya, mungkin bakal dibully ya? Enggak. Disiksa? Bisa jadi dimasukin ke apa? Diserahkan ke apa? Kalau yang apa reptil-reptilnya? Apa? Nah, pokoknya serahkan ke yang berwajib lah. Yang berwarna. Yang berwarna. Gitulah pokoknya kata-kata dia. Ngeri juga gitu. Yang biasanya kayak gini memang daerah-daerah semak-semak. Itu kalau apa memang punya ternak tuh banyak ini loh. Banyak resiko. Apa sih, Pak? Satu ular. Dan ini gak ada ngimprov kan dengan kita galak terkejut. Galak terkejut. Nah, ini apa lagi nih? Apa lagi? Sak. Aduh, gadi. Nah, tuh udah 7 berita yang kita bawain ganti-ganti. Ambil eloknya buang nak bagusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, Wak. Jadi berita kita tadi tentang apa ini? Ular. Cuman itu yang kau tahu. Narkoboy dan jalan rusak terus lalu lintas. Jalan rusak. Ya, tabrakan. Oh ya, kecelakaan. Nah, itu kayak mana ya? Kira-kira yang kecelakaan tuh penumpang itu kan mau balik kampung tuh, mau ke Jawa. Nah, ini kayak mana kira-kira dialihkan ke bus yang lain atau gimana? Bisa jadi. Iyalah, bisa jadi juga penumpangnya balik ke rumah. Balik lah. Nggak mau trauma. Alhamdulillah yang luka-luka juga cuma 2, luka-luka ringan. Punya dievakuasi lah. Iya, cuma luka-lukanya juga luka-luka ringan. Alhamdulillah. Ya, hati-hatilah ganti-ganti semuanya. Dalam melakukan kegiatan apapun lah. Ini sering aku bilang kayak gini juga untuk kita juga. Iya, pokoknya kita yang tahu juga berita. Jangan sakit-sakit terus. Macam mana dong? Pokoknya kita yang tahu berita nih ganti-ganti kita tuh dapat hikmahnya, alhamdulillah ya kan. Nah, semoga yang masalah penipuan itu cepat juga terselesaikan tuh kayak mana bagusnya, apa rumahnya tuh dilanjutkan atau duitnya dikembalikan ya kan. Dan harus tetap dapat ini sih. Nipu lagi gitu. Jangan dong. Dan tetap harus dapat sanksi sih kalau menurut Sopi, walaupun duitnya dikembalikan atau rumahnya tetap dilanjutkan. Oke. Ya kan? Wih, semangat kok sekarang. Iya, atur lah. Dan yang kebakaran, aduh ngeri juga. Girang. Kan cewek itu memang susah tebak guys. Emang siluman ya. Siluman. Oke, itu baik berita gitu ganti-ganti. Minggu depan kita ketemu lagi insyaallah dengan kita berdua. Doain kita sehat-sehat ganti-ganti. Iya, untuk ganti-ganti di rumah juga sehat selalu, jaga kesehatannya. Ya kan? Tetap stay healthy. Stay with me. Nggak stay with kita di pemerintahan apa? Stay with us. Asoy. Masih di jam dan hari yang sama di Rabu jam 8 malam dan Kamis jam 5 sore. Kalau ganti-ganti tidak bisa. Tonton terus ya ke berita ya. Iya benar tuh. Kalau ganti-ganti tidak bisa misal lagi keluar kota nih, tidak ada siaran Jack TV ya kan. Kalian bisa nonton di stream jacktv.co.id. Nah, di situ nontonnya. Stream.jack atur lah. Gila ya. Iya. Ntar kita memberikan informasi yang salah dengan kita cek dulu. Jadi ya ini yang ngedit nih, tolong Bang yang ngedit Bang, tolong Bang agak di stream. Tolong di sini. Jack TV. Tulis di sini. Mana ya? Tuh. Streaming Jack TV tar kan sabar. Stream.jacktv.co.id. Dan kalau yang
ketinggalan beritanya, misalnya ganti-ganti mau nontonnya di hari Jumat dan hari-hari selanjutnya itu bisa tengok di YouTube. Apa namanya YouTube kita? YouTube kita Jack TV. Nah, Cari BK3 berita apa scroll kan baca berita kan bagus juga Jack tuh. TV urut besar loh. Menambah Jack pengalaman. TV. Subscribe, like, comment, and share. Asoy, kan main lagi. Jadi sampai sini dulu ganti-ganti kami pamit mengundurkan diri. Saya Supi Baper dan Mengundurkan diri sih. mana? Ya untuk sekarang mengundurkan diri untuk sekarang. Saya Supi Baper dan Saya Walasa mengucapkan sama-sama. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.